Bayangin gini, kalian tuh lagi enak-enak nge-scroll sosial media, nge-scroll Instagram, nge-scroll TikTok, tapi tiba-tiba listrik di semua kota tuh padam. Dan sinyal internet nggak ada sama sekali. Hasil kalian nggak bisa lagi internetan, nggak bisa lagi scroll-scroll sosial media. Atau enggak, kalian bayangin dah, kalian lagi dioperasi di rumah sakit, atau enggak orang tua kalian, ibu kalian sedang dioperasi di rumah sakit, tapi tiba-tiba semua listrik dan rumah sakit tidak bisa beroperasi. Itu semua karena ulah hacker. Dan ini tuh bukan hanya cerita di film doang, ini tuh bener-bener kejadian nyata. Dan hacker-hacker ini tuh pernah ngebuat pemerintah yang paling berkuasa di dunia ini, yaitu pemerintah Amerika Serikat, ketakutan dengan kelakuan-kelakuan hacker. Nah, di video kali ini gue bakalan cerita kronologi hacker-hacker yang paling ditakuti pemerintah dunia, yang bener-bener bikin dunia tuh lumpuh dan goyah. Lalu seberapa mengerikan hacker-hacker ini? Langsung aja kita mulai ke videonya. Pada tahun 2013 ada nama nih yang bikin sampai sekarang tuh masih bikin pemerintah Amerika tuh panas dingin. Dia ini namanya Edward Snowden. Dia ini kerja di NSA, Badan Intelijen Amerika. Harusnya kerjaannya itu jagain data. Tapi apa yang dia lakuin, teman-teman? Yang gilanya tuh, dia ini malah ngebocorin jutaan dokumen rahasia ke publik. Isinya apa? Gila banget isinya tuh. Dunia jadi tahu kalau hampir semua percakapan seperti telepon, email, bahkan media sosial disadap sama pemerintah Amerika. Dan orang biasa sampai presiden negara lain tuh disadap. Gila banget ya kan hacker yang satu ini. Bayangin, privasi kita selama ini tuh cuman ilusi doang. Nah, si Snowden ini tuh langsung jadi buronan internasional. Amerika ngamuk, sekutu kecewa, dan rakyat dunia tuh tercengang. Dari sini orang-orang tuh jadi sadar kekuatan teknologi itu bukan cuman main-main doang, dan ini baru awal dari cerita yang sangat panjang. Dan yang menariknya adalah hacker-hacker yang pernah melakukan kejadian-kejadian yang menggemparkan dunia itu semuanya tuh saling terkait satu dengan yang lainnya, yang dimana ini tuh merugikan pemerintah yang bejat gitu. Walaupun mereka tuh beda-beda kelompok gitu, tapi tetap sama tujuannya. Kita lompat ke tahun 2014. Dunia hiburan tuh tiba-tiba gempar. Sony Pictures waktu itu mau rilis film komedi yang judulnya tuh The Interview. Ceritanya tuh ngejek Korea Utara. Tapi sebelum film tayang, server Sony itu dibobol habis-habisan. Email pribadi karyawan, data film, bahkan gaji aktor-aktor pun semua bocor ke internet. Dan yang bikin ngerinya lagi adalah hacker-hackernya tuh ngancem kalau film itu tetap diputar, ditayangin di bioskop, bakalan ada serangan teroris di bioskop. Akhirnya film pun dibatalin walaupun udah diproduksi ini. Dan akhirnya pemerintah Amerika tuh langsung nuduh ke kelompok hacker dari Korea Utara yang nama kelompoknya itu adalah Lazarus Group. Dari sini orang tuh mulai sadar, oh ternyata sebuah negara tuh bisa pakai hacker buat nyerang kayak perang beneran. Jadi nggak cuma perang pakai rudal gitu, pakai misil, tapi dengan hacker-hacker ini bisa dibuat jadi perang gitu. Makanya kita juga kan pernah kebobolan ya waktu Biorka gitu. Soalnya ya pemerintah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma bisa ngemohon-mohon doang ya kan. Tapi untungnya Biorka baik gitu, bisa ngembaliin data-data kita. Jadi pertanyaannya, kalau cuman film aja bisa bikin geger gitu satu negara, apalagi yang bakal mereka serang gitu setelah ini. Kita lanjut ke tahun 2016. Dunia politik Amerika tuh lagi panas-panasnya sama pemilu presiden. Tiba-tiba ada bocoran email dari partai besar yang isinya aib-aib politikus penting. Siapa dalangnya? Yaitu hacker Rusia. Kelompoknya tuh bernama Fancy Bear. Gara-gara itu, kampanye itu jadi ricuh, opini publik berubah, dan banyak orang percaya hasil pemilu bisa jadi ikut terbawa. Bayangin aja, cuma karena sekelompok hacker, arah politik negara adidaya tuh bisa goyang. Ya persis sama negara kita lah, opini kita tuh gampang disetir dengan ya hoax-hoax gitu. Nah yang jadi pertanyaannya tuh makin ngeri nih. Kalau hacker bisa ganggu pemilu, berarti mereka tuh bisa nentuin dong siapa yang jadi pemimpin dunia. Dan jika pemimpin atau kekuasaan dipegang sama orang yang
gak bener, punya niatan buruk, ya maka kita juga akan pernah dampaknya cuy. Nah, pada tahun 2017 ini tuh bener-bener dianggap sebagai tahun yang paling gelap dalam sejarah serangan cyber. Pertama ada WannaCry. Ini tuh semacam virus komputer yang nyebar super cepat ke seluruh dunia. Dalam waktu 24 jam doang, udah lebih dari 150 negara yang kena. Bayangin, negara, bukan orang. Rumah sakit di Inggris lumpuh, pasien gak bisa ditangani, bank di Rusia kena, pabrik mobil di Spanyol dan Jepang pun berhenti produksi. Bahkan di Indonesia sendiri, beberapa rumah sakit juga sempat lumpuh sistemnya. Dan yang bikin seremnya lagi adalah WannaCry ini diduga buatan hacker yang dapat bocoran senjata cyber dari Amerika sendiri. Belum selesai sampai di situ, beberapa bulan setelah WannaCry muncul lagi serangan lain yang bernama NotPetya. Awalnya cuma nyerang perusahaan di Ukraina doang, tapi ternyata lepas kendali. Dunia bisnis itu langsung kacau. Perusahaan global tumbang, mulai dari Maersk yaitu perusahaan kapal terbesar, lalu ada FedEx sampai Maersk. Kerugiannya tuh ditaksir lebih dari 10 miliar dolar. Bahkan ahli tuh bilang, ini tuh serangan cyber paling merusak sepanjang sejarah umat manusia. Ya walaupun nama-nama perusahaan-perusahaan tadi tidak kita kenal, tapi itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat besar teman-teman. Nah pertanyaannya, kalau 2017 aja udah bisa bikin dunia lumpuh dalam sehari gitu, kira-kira apa yang bakal datang setelahnya? Mungkin tahun 2025 akan ada apa, sekarang gitu 2026. Setelah semua itu muncul lagi nih yang paling serem, yaitu kelompok yang udah mulai melegenda sejak lama, yaitu Anonymous. Mereka ini unik, gak ada pemimpin, gak ada kantor, tapi kompak banget. Slogannya adalah We Are Legion. Anonymous tuh pernah ngerjain banyak banget target dari perusahaan besar kayak PayPal sampai organisasi teroris yaitu ISIS. Bahkan waktu Rusia nyerang Ukraina tahun 2022, Anonymous tuh ikutan perang digital. Mereka tuh bobol ribuan situs pemerintah Rusia, nyebarin data rahasia, bahkan bikin siaran TV Rusia di take over pakai pesan protes. Bayangin aja, sekelompok orang tanpa wajah bisa bikin geger negara sebesar Rusia yang punya nuklir gitu. Ini tuh bukti kalau kekuatan hacker tuh gak cuma milik negara doang, rakyat biasa pun juga bisa, asal punya skill dan juga keberanian tentunya. Jadi, mulai dari Snowden yang ngungkap rahasia besar, Lazarus yang nyerang Hollywood, Fancy Beer yang goyangin pemilu, WannaCry, dan NotPetya yang bikin dunia lumpuh, sampai Anonymous yang bikin perang lawan negara. Semua nunjukin satu hal yang penting, yang dimana di masa depan tuh gak cuma pakai senjata doang perang tuh, tapi juga pakai kode komputer dan juga skill digital. Pertanyaannya sekarang, kalau hacker bisa bikin rumah sakit mati, perusahaan bangkrut, bahkan pemilu berantakan, seberapa aman kita hidup di era digital ini? Dan apakah serangan besar berikutnya udah ada di depan mata? Yang penting kita tuh harus sadar, jangan sampai terjebak sama yang namanya hacker-hacker gitu. Jangan sampai rekening kita kebobolan, data-data privasi kita tersebar, apalagi aib-aib gitu ya kan. Oke, bagi kalian yang tahu kasus-kasus lain yang gak gua ceritain di video kali ini, coba kalian kasih tahu kasus apa aja yang ada di dunia ini yang berhubungan dengan hacker yang bikin dunia goncang. Silahkan komen aja di bawah. Gua Ray, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.